semua, kembali lagi bersama saya Firda dan saya Vida di program Kata Hati, membuka lebih banyak hati. Wah, udah lama nih kita nggak ketemu. Sejak kapan nih Kak Firda? Kayaknya sih udah 1 bulan yang lalu nggak sih, sebelum Lebaran kayaknya ya. Lumayan lama lah ya. Iya, jadi seperti biasa kita di sini akan membacakan curhatan-curhatan dari sahabat-sahabat Keren PBSI di rumah. Karena udah banyak banget nih yang masuk Kak Firda ya. Ya, jadi kami semua juga mohon maaf sekali karena beberapa waktu yang lalu kita masih belum sempat membacakan dari curhatan sahabat-sahabat di rumah. Berhubung ini ada lain kesempatan, jadi kita bacakan dan siapa tahu bisa memberikan solusi bagi sahabat Keren PBSI di rumah. Oke, langsung aja nih yang ke curhatan yang pertama dari Kak Sigit Manis. PJKR 2020. Curhatannya kayak gini, singkat banget nih curhatannya Kak Firda. Iya. Intinya kayak gini. Yang siap nikah tak serius. Cuma itu aja. Wah, ini perlu dipertanyakan nih ya. Maksudnya tuh yang tak serius siapa ya? Kak Sigit sendiri atau pasangannya? Oh, bisa jadi dia ini udah siap nikah tapi pasangannya nggak serius atau gimana sih? Juga bingung ya enggak kan? Apalagi nih ya bukan saran ya, gimana ya? Kak Sigit kan masih 2020. Iya, masih baru lah ya. Jadi menurut kami sih janganlah terlalu memikirkan ke situ dulu. Ya mungkin bisa jadi Kak Sigit ini atau memang umurnya udah waktunya untuk menikah. Ya, tapi sebelum menikah kita juga harus memiliki bekal dulu yang pasti ya. Tidak hanya siap lahir, kita juga harus siap batin. Bagaimana kita menjalani kehidupan setelah menikah. Apalagi saat ini Kak Sigit juga sama seperti kita masih menempuh pendidikan. Jadi alangkah baiknya jika masih belum bisa memanajemen waktu, lakukan dulu satu persatu. Kalau masalah jodoh sudah diatur. Lebih baik kalau menurut kita sih selesaikan kuliahnya dulu ya Kak Firda. Iya. Itu cari kerja, kalau udah mapan Baru baru tuh nikah. boleh nikah. Siapa sih perempuan yang nggak mau apa namanya sama lagi-lagi yang mapan ya kan? mapan. Jadi kita sama-sama mengintrospeksi diri kita sendiri dan ingat jodoh adalah jaminan. Jadi diri kita sendiri. Jadi kalau Kak Sigit sudah berusaha sebaik mungkin dan memang sudah waktunya untuk menikah, pasti Allah juga tidak akan menunda. Oke, Selanjutnya, kayaknya aku aja deh yang baca ya. Ini dari Kak Arpendi Kambaru, kelas PBSI 2020. Aku bacain ya. Iya. Saya sangat mempunyai kekurangan Kak dalam proses kuliah, baik di segi materi, alat transportasi, bahkan kesehatan, dan latar belakang orang yang miskin. Wah, kalau ini sih sebenarnya sangat gimana ya? Jujur, kita pun juga bukan dari golongan yang mampu. Kita pun pada awalnya juga kekurangan, ya. tapi kita salut sih ke Kak Arpen ini. Iya. Meskipun banyak kendala, tapi Semangatnya. dia tetap semangat Iya. mau kuliah. Jadi kalau aku sendiri Kak ya, aku selalu percaya kalau kita sudah mempunyai kemauan, pasti Tuhan akan memberikan jalan. Apalagi menuntut ilmu itu diwajibkan sampai kita meninggal pun, itu sudah terakhir kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kalau Tuhan saja sudah mewajibkan atau mengharuskan, pasti ada saja jalan. Ya nggak sih? Kita aja dulu waktu awal-awal kuliah pun kayak gitu, sulit transportasi pun ya, kita juga Gak ada biaya. latar belakang keluarga juga kurang mampu. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Arpendi ini orang mana ya? Jadi kan apa namanya? Nanti kita bisa sharing-sharing. Ya, kita sharing-sharing, mungkin kita bisa bantu, bisa berikan solusi. Dan yang paling penting itu adalah jangan malu untuk bertanya. Cari teman sebanyak mungkin dan bertanya. Kita pun juga seperti itu Kak ya. Iya. Pengalaman kita Kayaknya kuliah dulu itu kayak nggak mungkin ya Kak Firda Iya. ya. Tapi alhamdulillah ada jalan juga. Tapi kita nggak boleh diam, kita harus cari jalan supaya gimana sih caranya bisa kuliah, gimana sih caranya supaya kita bisa kuliah tanpa bayar. Nah, itu Iya, dan iya. itu sudah difasilitasi juga. Kita pun notabene yang orang desa, yang ibaratnya orang yang
dalam pendidikan pun kita tetap harus mengejar. Kalau memang kakak ini benar-benar sudah ada niatan, sudah masuk juga kan ya. Jadi tetap semangat. Apalagi udah dapat 2 semester ya Kak. Iya, udah Kan sayang banget. sayang banget itu kalau mau berhenti. Apalagi kakak ini masih ada ya kak ya kesempatan buat buat KIP. KIPK. Ya kalau KIPK itu kan selama 2 tahun, jadi kakak bisa cari beasiswa, bisa kuliah sambil kerja juga bisa. Masih banyak kok jalan. Yang penting jangan pasrah aja, ya udah aku ini begini, terlalu mengeluh. Jangan terlalu meratap. Lah itu tidak baik ya. Kita boleh mengintrospeksi diri. Aku ada anak orang yang nggak mampu kak. Aku nggak ada transportasi, kesehatan pun kurang. Kalau kamu seperti itu saja, tidak mau beranjak dari posisimu, ya kamu akan mendapatkan itu saja. Tapi kalau kamu berusaha mencari jalan, pasti ada jalan. Saya yakin pasti ada jalan ya. Karena kita pribadi sudah mengalami itu. Iya. Karena kita untuk sampai di posisi ini itu susah banget ya Kak Firda ya. Iya. Apalagi kita yang selalu ketawa ketiwi kesana kesini, sebenarnya nggak seperti itu. Ya mungkin karena kita sudah terbiasa sih ya sama hal-hal seperti itu juga. Dan tetap semangat ya pokoknya. Pokoknya jangan menyerah, jangan sampai putus kuliah. Dan kalau memang butuh bantuan, silakan hubungi kami nggak apa-apa. Silakan, Secara langsung hubungi kami tidak apa-apa. Mungkin kita bisa bantu juga karena kita juga berpengalaman juga dalam mengurus beasiswa. Siapa tahu bisa bantu. Kalau untuk bantu yang finansial mungkin nggak bisa. Ya karena kita sendiri juga ya seperti itu. Ya, Yang penting tetap semangat. Kalau bantu cari-cari insya Allah bisa. Ya. Tetap semangat ya kakak. Oke, selanjutnya Selanjutnya dari Begana BPSI 2020. V-nya kayak gini. Saya kadang bingung dengan kuliah daring, tapi mau gimana kan karena keadaan dunia kita seperti ini. Saya minta sama kakak Prodi PBSI tolong berikan kami solusinya. Gimana supaya kami tetap bisa kuliah daring selama pandemi ini. Paket yang tidak memungkinkan, kendala sinyal dan lain-lain. Ini aja mau beli paket internet, gaji honor saya di SMPN 4 Sandai hanya 400.000 sebulan. Apalagi gajinya triwulan. Apalagi triwulan itu yang 3 bulan sekali itu ya? Iya. Oh iya. Apalagi mau bayar SKS semester ganjil dan genap. Tolong berikan solusinya Pak. Jujur saya hampir putus tengah jalan nih Pak. Terima kasih. Salam PBSI. Nah, wah ini juga dari BSI 2020. Wah sebelumnya kita sangat berterima kasih sekali ya sahabat-sahabat dari Prodi BBSI sendiri juga antusias nih ya membagi ceritanya bersama kita. Kalau ini tentang kuliah daring ya sama kendala-kendalanya. Iya. Sebenarnya sama sih ya Kak Fitra ya. Iya. Kita mengalami juga seperti yang kakak alami. Tapi bagaimana cara kita untuk mengatasinya itu sebenarnya kembali ke diri kita sendiri sih. Iya, benar-benar. Benar nggak? Iya. Soalnya Sesulit apapun kalau kita bisa mengutamakan, ya pasti bisa. Pasti ada jalan. Terus kalau kendala sinyal, kendala Sama. internet sama. Aku pun malah di pelosok desa ya. Iya. Jadi ya sesekali memang aku keluar, maksudnya ya mengusahakan lah gimana caranya biar bisa ada sinyal. Kabarnya kan semester depan nih masuk nih Kak Beta ya. Oh iya jadi boleh ya. Iya. Terus rencananya kakak nih mau kuliah luring atau offline ya? Maksudnya tetap di kampung halaman atau di Malang? Soalnya kita lihat SMPN 4 Sandai ini kayaknya bukan di Malang ya Kak ya? Kayak nggak pernah dengar ya di Malang ya. Kayaknya bukan di Malang. Emang alamat kakak ini di mana gitu ya? Kok sampai susah banget nah sinyal. Nah kalau misalkan kamu memilih untuk kuliahnya luring, jadi otomatis meninggalkan pekerjaannya di SMP ya kan. Saya kan dia kan masuk ke Malang gitu kan. Nah kalau misalkan kamu masih tetap mau daring dari sana, berarti itu sudah harus konsekuensi kamu sendiri bagaimana cara mengatasi sinyal yang kurang seperti itu. Nah kakak kan ini di SMP, biasanya kalau di SMP itu udah ada ya wifi, mungkin bisa mungkin ya sambil nunggu jam masuk mengajar sambil ngerjain
juga bisa. Dan saran kami kalau misalnya kita ngajar, jangan mengandalkan bayaran mengajar itu dari bayaran itu ya. Soalnya kalau mengajarkan itu pengabdian ya kan Ya, ya. jadi mengamalkan ilmu kita. Jadi kakak juga bisa mencari pekerjaan yang lain, memang yang menghasilkan uang selain dari mengajar. Jadi kalau pengalaman aku sendiri sih ya, gimana caranya uang yang hasil mengajar itu kita memang pergunakan seperti misalkan contoh untuk biaya pendidikan. Kalau tidak ya sedikit lah kita sumbangkan. Jadi untuk biaya kehidupan kita sehari-hari kalau bisa sih kita cari yang lain aja. Jadi agar kita tuh tidak bergantung. Soalnya kebanyakan orang itu beranggapan bahwa mengajar untuk mencari uang. Nah itu yang salah. Apalagi kalau guru honorer ya Kak Firda ya. Wah, Kita iya. tahu sendiri kan 400.000, bahkan ada yang di Nggak. bawah itu loh. Nah ya, apalagi kalau di sekolah-sekolah yang masih kecil kayak gitu ya. Jadi nggak bisa mengandalkan dari itu aja. Iya. Kita harus cari sampingan lah ya. Kalau kita mengandalkan dari situ aja, lama-lama malah kita niatnya salah. Bukan niat mengamalkan ilmu, Malah niatnya cari uang. cari uang. Jadi untuk mencukupi kita pun tidak munafik ya. Kita pasti perlu uang untuk mencukupi kebutuhan kita. Nah, tapi janganlah mengandalkan dari hal yang seperti itu. Niat kita yang mulia untuk mengajar, mencerdaskan siswa-siswi kita malah berubah menjadi niat yang untuk mencari uang. Ya sih. Terus kalau misalnya kakaknya mau kuliahnya di mana nih malah enak ya Kak Firda ya. Iya. Kalau masalah sinyal ataupun paketan nanti kan bisa ke kampus. Ada wifi Iya. juga. Terus nanti kalau misalkan kakaknya udah pindah ke sini, bisa tuh cari pekerjaan. Cari pekerjaan. Yes. Wes tetap semangat buat kakak siapa tadi? Kakak Begana. Oh iya. PPSI 2020 tetap semangat. Pasti semuanya Ada caranya. Oke. Next ke selanjutnya dari Aman kelas sejarah. Nggak tahu ya ini tahun berapa. Judulnya kayak gini. Dalam kehidupan selalu ada banyak cobaan. Dalam menghadapi cobaan tersebut pastinya haruslah dimiliki keimanan yang kuat. Kebetulan saya ini seorang muslim. Pasti beribadah menjadi solusi yang tepat. Lantas, bagaimana Kak menghadapi permasalahan jika bisa menimbulkan masalah baru? Jadi dia ini menghadapi masalahnya dan menimbulkan masalah baru. Cara belajar beribadah yang benar bagaimana Kak? Sedangkan saat ini saya jauh sekali dengan tokoh agama yang terbukti kesayangannya. kita yang ke pertama ya Kak ya. Iya. Bagaimana menghadapi permasalahan jika bisa menimbulkan masalah baru. Nah, kalau kita masih hidup itu pasti nggak akan terlepas dari masalah sih Kak Firda ya. Kalau kita mau terlepas dari masalah ya mati aja ya. Walau mati pun masih dipertanggungjawabkan nih, ya nggak semena-mena mati udah selesai itu kehidupannya sampai di situ. Jadi sampai kapanpun itu kita nggak bisa terlepas dari masalah. Iya. Tapi bagaimana cara kita mengatasinya ya Kak Firda ya? Bagaimana kita mencari jalan keluar dari masalah tersebut supaya tidak menimbulkan masalah baru ya. Iya, ya. Kalau menurut aku sih bukan menyelesaikan masalah satu menimbulkan masalah baru, bukan seperti itu. Malah sebenarnya itu kita sudah menyelesaikan satu masalah, timbul masalah baru. Maksudnya itu bukan terjadi karena kita menyelesaikan masalah sebelumnya. Misalkan contoh, pertama dulu nih kita pas waktu masuk kuliah ya, kita kesulitan dalam transportasi dan lain-lain masalah. Setelah itu kita terselesaikan masalah yang satu selesai ya, timbul masalah baru. Masalah baru pun akan sesuai tingkatan. Jadi semakin kita semakin bertambah besar, kita semakin dewasa, masalah pun yang datang tidak akan masalah yang receh, bukan masalah yang sepele. Jadi bukan karena kamu menyelesaikan masalah timbul masalah baru, enggak, tapi kamu sudah menyelesaikan masalahmu, akan datang masalah baru. Kehidupan pun akan terus seperti itu. Contohnya kayak ulangan tuh Kak Firda ya. Ya. Kalau kita sekolah kan ulangan, lulus, terus berarti nanti kan kita bakal naik kelas. Ulangan lagi. Pas naik kelas dikasih ulangan lagi, Ya. pasti lebih sulit dari ulangan sebelumnya. Kalau kamu bisa lulus, ya kamu akan mendapatkan nilai yang bagus, ya enggak? Dan akan naik tingkat Nah, jelasnya. jadi jangan kenapa sih kok hidupku kok banyak masalah kayak gini, kok gini. Jangan terlalu seperti itu. Jadi salah satu kenapa kok Tuhan memberikanmu masalah karena Dia ingin meningkatkan derajatmu.
tapi melihat bagaimana cara kamu untuk bisa menyelesaikan masalahmu dengan baik. Kebanyakan ya kak ya, orang udah sibuk dengan masalahnya, terlalu berlarut-larut dalam masalahnya, dia mengambil jalan pintas, misalkan contoh bunuh diri. Jangan 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 gitu ya. sampai. Yang pasti harus dibekali dengan keimanan yang kuat. Dan bukan kakak aja yang punya masalah, semua orang pasti punya masalah sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh boleh sesekali ya Kak Firda, Iya. tapi jangan mengeluh aja nggak diselesain, mengeluh sekali terus cari jalan keluar gitu langsung. Jangan terus mengeluh terus sampai yang kamu nggak selesai. Pasti setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Iya. Terus Nah, yang kedua, selanjutnya cara beribadah yang benar gimana kak? Sedangkan saat ini saya jauh sekali dengan tokoh agama. Untuk sahabat-sahabat Kanal BSI di rumah, gak usah bingung ya. Untuk kalian semua mau mencari guru di mana kak yang terbukti kesayangannya. Nah, di Kanal BSI pun insya Allah nih kedepannya nih, kan kemarin pas Ramadan ada tuh program tausiah, ya kan? Dan selanjutnya next ada waktu lagi, kalian juga bisa tuh mengirimkan pertanyaan mungkin permasalahan agama yang kalian Belum tahu. alami. Nah nanti kita akan hadirkan ustadz yang yang sudah berpengalaman, sudah terbukti juga kesayangannya untuk menjawab pertanyaan kalian. Jadi jangan sampai kalian tuh salah orang. Nah jangan sampai nggak tahu caranya ibadah gimana terus sampai kalian nggak beribadah. Nah, Jangan sampai apalagi gitu. nih kak ya, itu tuh banyak sekali ya. Saya bukan menuju pada perseorangan ya, banyak sekali ustadz itu yang memberikan ceramah agamanya tanpa didasari dengan pengetahuan yang mendalam. Misalkan kayak ustadz yang baru nih, bisa dikatakan ustadz abal-abal. nah itu kalian hati-hati banget ya, karena itu bisa merusak keimanan kita sendiri. Kalau kalian nggak benar-benar mencari orang yang tepat untuk mencari tahu permasalahan kalian yang kalian alami. Jadi kalau masalah agama itu sensitif banget Kak. Iya. Kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai kita salah memilih guru, karena guru itu juga penting. Iya. Terus jangan sampai kita cuma belajar di YouTube, terus kita udah berani ngamalkan ini itu malah nggak bagus. Iya. Soalnya saya alhamdulillah kita alumni pesantren ya Kak Firda Iya, ya. jadi tahulah gimana Jadi tahu kehidupan sedikit. luar. Saya pernah dengar kata guru saya, kalau kita belajar nggak ada gurunya itu sama aja yang ngajarin itu setan. Iya, jadi Artinya seperti itu. jadi harus hati-hati banget nih. Apalagi setelah kalian belajar nih ustadz dari YouTube, terus kalian menyalah-nyalahkan, wah itu yang nggak benar. Emang surga punya kamu aja ya nggak sih? Bener banget. Karena misalkan aku sama kamu nih beda, oh dia nih nggak bisa nih, dia nih sesat nih, masuk neraka lah. Jangan semena kayak gitu. Cari dulu kebenarannya ya. Karena kan ulama banyak dan madhab juga banyak di Islam itu. Jadi kita berbeda madhab saja itu nggak bisa dikatakan Salah. nggak bisa dikatakan salah. Soalnya kan menurut dia benar. Jadi ya udah, kita nggak boleh tiba-tiba menyalahkan. Oh kamu nggak sama kayak aku ibadahnya. Oh berarti kamu salah. Nggak bisa kayak gitu Kak Firda. Sekali lagi kalau memang memiliki permasalahan ya kita bukannya menggurui, tapi kita mengamalkan apa yang sudah kita ketahui selama kita di pesantren yang lalu. Jadi buat kamu Kak siapa namanya? Kak Aman, Iya. kalau mau tanya-tanya bolehlah, nanti kita carikan sumbernya yang sahih. Kalau kita bisa jawab, nanti pelan-pelan kita akan menjawab ya Kak Firda ya. Nanti kalau kita nggak bisa jawab, pasti akan kita carikan jawaban dari sumber yang jelas dan Iya. terbukti kesahihannya. Nah ini yang terakhir, oh udah ya Kak ya. udah habis. Ya, kalau jauh dari tokoh agama yang penting itulah keimanan yang telah kamu punya itu pegang erat. Jangan sampai terpengaruh dengan omongan sini yang masih belum tentu, yang malah akan merusak keimanan kamu Dan sendiri. pokoknya jangan sampai beribadah ya. Misalnya nih kita nggak hafal bacaan sholat, males beribadah. Ya udahlah nggak sholat. Nggak usah udah nggak sholat. Malah. Jangan kayak gitu. Kalau misalnya nggak hafal ibadah doa sholat itu bisa diganti dengan surat-surat pendek ya Kak Firda Iya. ya. Pokoknya Islam itu sebenarnya fleksibel Mudah. dan mudah. Jadi jangan kamu mempersulit diri kamu sendiri. Gitu. Dan dari semua pertanyaan tadi, semoga kita bisa memberikan jawaban yang puas buat kalian. Dan apapun masalah yang kalian alami, semoga mendapatkan Jalan keluar. Jalan keluar. Ya. Dan pasti tetap
tetap semangat kuliah walaupun masih di masa pandemi. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Dan buat sahabat-sahabat KLBPSI di rumah yang belum mengirimkan curhatannya, segera nih kita tunggu banget curhatan dari kalian dan kita akan selalu bersemangat banget ya Untuk membacakan curhatan kalian. Caranya bisa gimana aja Kak Fira? Caranya bisa kalian kirimkan lewat email, lewat nomor WhatsApp juga WhatsApp ada. bisa. Terus bisa lewat Google Form yang telah kita sediakan. Oke, sekian curhatan kita hari ini. Sampai jumpa di program Kata Hati selanjutnya. Tetap bersama kita di program Kata Hati, membuka lebih banyak hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Comment and subscribe dan share.